Episode ke-26 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di tema ketiga yang membahas tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan aljabar. Pada episode ke-26 ini kita akan belajar tentang operasi aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bagi teman-teman yang belum berdoa, pause videonya lebih dahulu dan berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Selesai berdoa, silakan lanjut menontonnya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini, sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Materi yang akan kita pelajari pada episode ke-26 ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pertimbangan utama untuk melakukan operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Artinya, suku-suku yang memiliki variabel atau kombinasi variabel yang sama, termasuk pangkat-pangkatnya. Contoh suku-suku sejenis misalnya ada suku 2x dan suku 3x, atau suku 4xy dan suku negatif 8xy. Perhatikan, pada suku-suku yang sejenis, variabelnya sama, variabel x dan variabel x, atau variabel xy dan variabel xy. Yang membedakan hanyalah koefisiennya. Contoh yang lain misalnya adalah suku 4m n pangkat 2 dan suku negatif 7mn pangkat 2. Pasangan suku 4mn pangkat 2 dan negatif 7mn pangkat 2 juga merupakan pasangan dari suku sejenis karena memiliki kombinasi variabel yang berpangkat sama, yaitu m pangkat 1 dan n pangkat 2. Namun, berbeda dengan suku misalnya 4m kuadrat n dan suku 3mn kuadrat. Perhatikan, pada suku yang pertama, 2m kuadrat n dan 3mn kuadrat, meskipun kombinasi variabelnya sama yaitu m dan n, namun pangkatnya berbeda. Suku pertama, m-nya pangkat 2, n-nya pangkat 1, sebaliknya suku kedua justru m-nya yang pangkat 1 dan n-nya di pangkat 2. Oleh karena itu, 2m kuadrat n dan 3mn kuadrat bukanlah merupakan pasangan suku-suku yang sejenis. Oke, lanjut ke pertimbangan selanjutnya, yaitu pertimbangan kedua. Pertimbangan kedua adalah sifat distributif perkalian, baik terhadap penjumlahan maupun pada pengurangan. Kita ingat bahwa jika ada perkalian antara AB ditambahkan dengan CB, maka hasilnya sama saja dengan A ditambah C dalam kurung B. Ini A dan C-nya dijumlahkan dan kemudian B-nya dikeluarkan. Begitu juga jika AB dikurangi dengan CB, maka operasi ini hasilnya sama dengan A dikurangi C kalikan B. Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nantinya, penerapan pada operasi aljabar akan kita lihat langsung pada contoh. Pertimbangan ketiga adalah hasil perkalian bilangan bulat. Teman-teman tentunya masih ingat, jika bilangan bulat bertanda sama, baik positif dengan positif maupun negatif dengan negatif dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sebaliknya, jika suatu bilangan bulat bertanda beda, misalnya satu bilangan bulat positif yang lainnya bertanda negatif, atau suatu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Perhatikan, penjumlahan atau pengurangan pada bentuk aljabar merupakan kegiatan untuk mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Artinya,
yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanyalah suku-suku yang sejenis. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat contoh berikut ini. Misalnya pada soal nomor 1, 4M dan 2M. Kedua suku ini memiliki variabel yang sama, yaitu M, dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu pangkat 1. Yang membedakan hanyalah koefisiennya. Oleh karena itu, kita dapat jumlahkan. Kita ambil 4 ditambah 2, kemudian baru dikalikan dengan M. Kita menggunakan prinsip perkalian distribusi operasi perkalian pada penjumlahan, dan hasilnya 4 ditambah 2, 6, M. Contoh yang kedua, di sini ada dua variabel yaitu P dan Q. Kita kelompokkan yang variabelnya P, suku yang memiliki variabel P ada dua yaitu 5P dan negatif 3P. 5, kita kelompokkan terlebih dahulu biar lebih mudah, 5P dikurangi 3P. Kemudian yang memiliki variabel Q ada dua suku yaitu 2Q dan 4Q. Ada plus 2Q dan plus 4Q. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 5 dikurangi 3. Keduanya memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu P di pangkat 1 ditambah 2 ditambah dengan 4 I. Hasilnya 5 dikurangi 3, 2P ditambah 2 ditambah 4, 6Q. Contoh nomor 3, 2 dikalikan 3x kuadrat tambah 4 dikurangi 8x. Pertama-tama kita operasikan perkaliannya terlebih dahulu, setelah itu baru kita sederhanakan atau kita jumlahkan dan kurangkan. Kita kalikan silang, 2 dikalikan 3x kuadrat hasilnya 6x pangkat 2, 2 dikalikan dengan 4x hasilnya 8x, dikurangi terakhir 8x. Perhatikan, hanya ada suatu suku yang memiliki variabel x dengan pangkat 2. Jadi, kita tulis saja langsung 6x kuadrat. Untuk yang variabel x ada dua suku yang memiliki variabel sama, yaitu x dengan pangkat 1. Berarti tinggal kita jumlahkan 8 dikurangi dengan 8x. Hasilnya 6x kuadrat 8 kurangi 8, 0. Jadi hasil akhirnya hanyalah 6x kuadrat. Contoh nomor 4, kurangkan negatif 2 kalikan 3x ditambah 4 dari 4 dikalikan 2x dikurangi 6. Karena kurangkan suatu bilangan dari bilangan yang lain, berarti bilangan terakhir justru sebagai bilangan yang akan dikurangi. Berarti 4 dalam kurung 2x kurangi 6 dikurangi dengan negatif 2, kita tulis negatif 2 dalam kurung 2x ditambah 4 kurung tutup sama dengan 4 dikalikan 2x hasilnya 8x, 4 dikalikan dengan negatif 6 hasilnya negatif 24. Kemudian kita kalikan negatif dengan negatif 2 hasilnya positif 2. Positif 2 dikalikan dengan 2x hasilnya ditambah 4x. Positif 2 dikalikan dengan 4 hasilnya sama dengan 8. Setelah itu kita kelompokkan suku-suku dengan variabel yang sama. Ada 8x dan 4x. 8 ditambah dengan 4 untuk variabel x. Untuk suku lain terdiri dari konstanta, yaitu konstanta negatif 24 dan positif 8, ditambah dalam kurung negatif 24 ditambah 8. Hasil akhirnya 8 ditambah 4, 12x. Negatif 24 ditambahkan dengan 8, hasilnya negatif 16.
Jadi hasil akhirnya adalah 12X dikurangi 16. Untuk meningkatkan pemahaman teman-teman tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Silakan teman-teman tulis ulang soal ini pada buku teman-teman, dan teman-teman kerjakan soal-soal ini. Nantinya, bagi teman-teman yang berminat untuk menonton video pembahasannya, teman-teman dapat lihat video pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.